Jawab, Bapa Bapak itu itu adalah siapa? Allah. Lah, kok balik lagi? Ya iya, karena kamu nanyanya siapa itu Allah, siapa itu Bapa. Karena Allah kami adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Sekarang saya tanya, Allahmu disebutnya siapa? Ya Allah. Nggak Allah ada sebutan lain daripada Allah. Allah itu nama atau hakikat? Kalau menurut kamu bilang itu tadi Saya nanya Tritunggal itu kamu. nama Saya nanya hakikat, kamu. nama atau nama? Hakikat itu adalah Allah. Sekarang saya tanya loh, tadi kata Kalau Anda hakikat kalau pada udah kalau hakikat ditanya, pada diri saya berteguh kepada Anda mendustai rule Anda sendiri. Dari tadi Anda bilang kalau saya tanya kalian jawab. Saya bahkan sampai 2 kali jawab. Pertanyaan saya dong diganti dijawab. Gimana? Anda nggak pernah mau menjawab pertanyaan saya. Apakah Allahmu itu punya nama? Itu dari tadi pertanyaan saya. Kamu jawab Allah, ya Allah. Berarti Allah adalah nama atau tidak? Coba Mas, buka mute-nya. Ini nggak jelas-jelas loh kamu. Halo, kamu kalah sama saya ngomongnya, Ya, makanya nggak kamu apa-apa, balik-balik nggak kayak gini apa-apa. sama saya. Saya nggak balik-balik. Anggaplah Halo. saya kalah. Nama Allah siapa, Bang? Ya Allah. Oke, jadi Allah bernama. Allahu Akbar. Iya, saya tanya. Allah, saya Allah. Terus Allah siapa adalah lagi? Allah. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda siapa? Allah. Loh, Tuhan Anda Allah. Allah Anda Ya. Allah. Jadi Anda Ya. punya Tuhan Allah. Allah adalah Allah gitu. Ya, cuman saya Allah cuman satu, nggak ada dua. Kalau kamu tadi kan Tuhan Allah saya apa tadi kamu bilang, terus dua Bapak. Oke, saya tanya, ini tunggal atau berapa? Kamu jawab apa itu? Ini batu. Saya Kok tanya, kamu- ini kamu- ada satu kamu mau- atau ada kamu- tunggal atau kamu apa? kamu mau nabok saya? Enggak, saya nanya. Ini Anda tahu ini ada berapa ini? Ini ada berapa? Saya cuma nanya, ini ada berapa? Anda bisa Ya, ngitung? kamu mau nabok saya dengan batu itu? Enggak Kamu bisa. emosi, kamu panas. Bukan Bang, orang gila yang menabok handphone. Anda kan nggak bisa saya lihat. Bang, saya tanya, ini tunggal atau satu atau berapa Bang? Saya tanya, ini, saya kasih contoh. Ini ada satu atau ada berapa? Coba tapping teman-teman, dibantu di bawah Abang ada nggak berapa? sanggup jawab ini, katanya pinter. Sekarang saya tanya, ini ada berapa Bang? Itu ada berapa coba ya teman-teman, tolong jawab di bawah, di tappingannya ada satu. Yang sampai 100 dong, sampai 100 tappingannya. Oke, Bang, Anda nggak bisa jawab kah pertanyaan kecil kayak gini? Nggak sanggup jawab pertanyaan Bukan simpel nggak ini? jawab, kamu tuh nanyanya kepada siapa? Kamu Iya, tuh nanya Mas. sama saya, ini berapa abang? Jangankan saya, anak kecil sekalipun tahu kalau Oke. itu satu. Kalau anak kecil tahu, Abang berapa? Jawab dulu dong. Ini ada berapa? One, Apa ini? Bahasa Indonesia aja Bang, gak usah lebay. one. Saya butuh bahasa Indonesia. Bantu katanya. Gini ya Bang ya. Ya. Saya kira saya berdiskusi dengan orang cerdas. Ternyata dengan orang tolol. Oh, sama. Saya pikir tadi hostnya cerdas. Banyak gaya. Kau tuh nggak bisa ngejawab pertanyaanku yang simpel. Malah bawa-bawa anak kecil, bawa-bawa orang-orang di bawah ini ya. Menyesal sekali saya berdiskusi dengan orang yang seperti Anda. Oke, Fahri, halo. Halo, Halo, Islam Kristen Fahri. Islam. Ya, silakan Fahri, mau bertanya apa? Mau bertanya ini, bagaimana konsep ketuhanan Kristen yang gampang, yang mudah dipahami? Konsep ketuhanan atau konsep keilahian? Pilih dulu. Apa bedanya Tuhan dengan ilahi? Bentar. Allah itu bicara tentang hakikat sesembahan saya. Ya, kalau Tuhan itu bicara tentang gelar. Jadi Allah hakikat, Tuhan itu gelar. Yang kamu mau tanya ini yang mana nih? Tuhannya Kristen yang mana? Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus. Kalau Allah? Allah Tritunggal yang kami sebut. Bingung. Maaf ya. Kalau bingung ditanya dong.
Iya, ini saya mau tanyakan, Bingung. kenapa Tuhannya Kristen mesti jadi manusia dulu untuk menghapuskan dosa manusia? Oke. Karena cara menghapuskan dosa di dalam diri manusia ya melalui menjadi manusia. Karena kalau Allah tidak menjadi manusia, Allah tidak bisa turun ke dunia orang mati untuk menghapuskan dosa orang yang sudah di dunia orang mati. Karena Allah nggak bisa mati. Berarti Tuhannya umat Kristen terbatas dong, karena dia tidak bisa masuk ke dunia orang mati. Oke, sekarang saya tanya, bukan terbatas. Karena Allah saya itu tidak bisa mati. Kan pakai logika, dunia orang mati itu hanya bisa dihinggapi atau didatangi oleh orang mati. Setuju nggak? Iya, maaf saya potong. Allah kan itu tidak terbatas, dia maha segalanya. Dia mau ke dunia orang mati kayak mau ke dunia orang hidup, dunia manapun dia bisa. Oke. Kenapa dia mesti mati dulu untuk ke dunia orang mati begitu untuk menghapus dosa? Kan banyak bangsa yang tidak mengenal Yesus. Betul tidak? Ya banyak sekali sebelum Yesus itu datang 2000 tahun yang lalu. Itu banyak bangsa yang tidak mengenal dia. Jadi cara dia untuk menyelamatkan orang yang di dunia orang mati itu, untuk mendeklarasikan saya adalah Tuhan atas orang mati, maka dia juga turun ke dunia orang mati. Justru karena Tuhan atau Allah itu tidak terbatas, makanya dia bisa turun ke dunia orang mati. Sekarang saya tanya, Allah ada di neraka nggak? Silakan Bang, dijawab. Kira-kira Allah bisa ada di neraka nggak? Bang Fahri, dibuka di mute-nya. Oke. Sekarang saya tanya, Allah itu ada di neraka tidak? Tunggu saya pakai headset dulu. Ini sebenarnya udah jelas Bang suaranya. Halo, bagaimana? Ya, Allah itu ada di neraka nggak? Atau di dunia orang mati? Allah kan di mana-mana. Oke. Allah ada di kamar mandi? Tapi dia tidak mungkin ke sana karena dia merendahkan dirinya itu kalau ke sana. Loh, katamu Allah ada di mana-mana. Tiba ditanya di kamar mandi, dia nggak bisa ke sana. Berarti Allah tidak di mana-mana ya? Karena ada suatu tempat yang tidak ada Allah. Berarti Allah terbatas kan? Apa yang membatasinya? Toilet. Begitu maksud Anda? Tunggu saya pakai headset dulu. Silakan. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Sama support juga ini apa namanya ini ya. WL ya namanya ya. Biar kita itu tetap awet roomnya ya. Ya, halo. Maaf tadi, kenapa? Ya, berarti Allah terbatas ya. Allah terbatas. Iya. Allahnya siapa ini? Allahnya Kristen atau Allahnya Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala dong. Kata Abang, Allah nggak Allah bisa Subhanahu. ke toilet. Bukan tidak bisa, Terus? tapi apa ya namanya? Saya juga kurang mengerti karena saya tidak terlalu ini. Allah bisa ada di mana-mana, tapi dia tidak mungkin ada di tempat yang tidak suci begitu. Oke. Kira-kira neraka itu tempat orang-orang suci nggak? Neraka kan ciptaan Allah. Saya nggak nanya itu. Neraka itu tempat orang suci atau tempat orang nggak suci? Oh, neraka itu tempat orang yang tidak suci, yang iya, yang orang dihukum di situ. Anda tadi Allah tidak bisa berada di tempat yang tidak suci. Berarti Allah nggak ada di neraka gitu maksud Anda? Allah tidak mesti ke neraka untuk kesanaan. Untuk apa Allah ke neraka? Dia kan ciptakan neraka. Oke, satu poin yang saya mau tanyakan dijawab aja. Berarti Allah nggak pernah ke neraka? Bukan tidak pernah, untuk apa dia ke sana? Oke, bagaimana dia menyelamatkan manusia? Kalau dia tidak mendatangi neraka. Sementara di dalam Maryam 1, semua orang mendatangi neraka. Ayat 72-nya, Allah menyelamatkan manusia. Bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia kalau dia tidak turun ke dunia orang mati?
Kalau Allah di Muslim itu tidak perlu dia menjadi manusia. Lalu bagaimana Dia cara dia cukup, menyelamatkan bisa saya manusia? jelas. Dia cukup mengirim utusan untuk menyelamatkan manusia. Oke, siapa utusan yang dia kirim untuk menyelamatkan manusia di dunia orang mati atau di neraka? Di dunia orang mati. Iya dong. Untuk apa diselamatkan orang di dunia orang mati? Loh, jadi Allah menyelamatkan siapa dong? Iya kan di dunia. Di dunia aja Allah itu nggak ada yang kelihatan gimana cara dia menyelamatkan orang yang di dunia ini. Apalagi di dunia orang mati. Ini logikanya gimana? sebelum ke dunia, sebelum ke kematian, Allah sudah menyelamatkan di dunia. Gimana cara Allah menyelamatkan manusia di dunia? Ya itu caranya, dia mengutus para rasul, para nabi Oke, siapa untuk yang menyampaikan ini yang baik, yang benar sebelum masuk ke dunia kematian. Oke, berarti orang Islam ini semuanya udah selamat ini? Kalau dalam ajaran Islam, insya Allah Loh, Islam kamu semua sudah masuk selamat surga. belum dari kematian? Udah selamat dari penuaan belum? Oh kalau dari kematian semua pasti mati. Nah, tadi pertanyaan Anda diselamatkan dari mana? Ya dari kematian. Itu. Untuk apa diselamatkan dari kematian? Semua orang pasti mati. Berarti tidak ada keselamatan dalam iman Islam. Keselamatan ke surga kan? Oke. Masa keselamatan ke sebelum kematian? Sampai ke surga, sebelum sampai ke surga, kalian kemana? Mm-mm. Sebelum ke surga, Kalau- kemana dulu? Dia di dunia orang mati. Nah itu makanya gimana cara Allah menyelamatkan manusia yang di dunia orang mati ini? Kalau dia tidak ke dunia orang mati, makanya saya bingung. Kalau di Islam itu ada tahap-tahapnya. Mulai dari kandungan, terus di dunia, terus di fase kematian dan dibangkitkan di hari padang mahsyar. Nah, di situ baru ditimbang semua amal ibadahnya. Siapa yang nimbang? Allah Berarti Allah turun dong ke dunia orang mati. enggak turun. Enggak turun. Kita kan Tahu tadi Allah kita yang kan nimbang. dikumpul. Kalau ajaran Islam, kita itu kalau sudah mati dikumpul semua di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita tidak tahu posisinya di mana, bukan pasti di dunia. Ya itu pasti dunia bukan di orang dunia. mati kan. Kita tidak tahu, kita kan belum jalani. Astaga Tuhan, itu semua orang udah mati berarti dia turun ke dunia orang mati kan? Gimana sih bang? Jadi Allah ini nyelamatin Kenapa? kalian dari apa sih sebenarnya? Aku kok jadi bingung sama kau. Kita diselamatkan dari dosa masing-masing Gimana cara Allah menyelamatkan kau dari dosamu? dengan mengikuti aturan-aturan Allah. Oke, sudah ikut aturan Allah semuanya? Enggak semua sih. Loh, kalau Karena kita manusia ada biasa. aturan Allah yang nggak diikutin, kira-kira bisa kalian selamat nggak? Allah sudah menyarankan untuk bertobat. Kalau memang kita tidak bisa menjalani semua, ada caranya untuk bertobat. Nah, Bukan untuk mati ditebus kayak Tuhannya di Kristen. oke. Jadi gimana cara Allah menyelamatkan kalian? Dengan cara bertobat bersungguh-sungguh, tidak melakukan lagi Yang apa yang menyelamatkan ini kan kesalahan. yang saya tanya kan Allah menyelamatkan manusia. Berarti Allah yang bekerja karena menyelamatkan itu adalah kata kerja aktif. Kalau Anda yang Kalau di bertobat, Islam- berarti Anda yang kalau di Islam ya- mengerjakannya. Kalau yang di Islam yang menyelamatkan itu dari hukuman dosa, dari neraka ceritanya, itu Nabi Muhammad dengan syafaatnya. Oke, jadi sahabat Nabi Muhammad bisa menyelamatkan Anda gitu. Bisa. Oke, Nabi Muhammad sendiri udah selamat belum? Kita belum ketemu karena kita belum. Kalau Muhammad aja Anda belum tahu dia selamat atau enggak, gimana ceritanya kalian diselamatkan sama Muhammad? Ini kan namanya Kalau dalam Gambling. Al-Qur'an itu sudah jelas Nabi Muhammad sudah pasti tempatnya di surga. mana dalilnya? Saya tidak pegang Al-Qur'an. Saya lagi di tempat. Kalau Muhammad itu sudah ada di surga, harusnya dia Saya sama belum dong seperti Isa. saya tidak bilang sekarang dia ada di surga. Oke, jadi Muhammad udah selamat belum?
Saya belum tahu. Anda belum tahu. Oke, sekarang saya tanya, Isa itu udah selamat belum? Isa nabimu? Isa belum mati. Ya, Isa diselamatkan kan? Untuk sementara kalau cerita di Al-Quran diselamatkan. Ya, Isa diselamatkan. Kenapa Muhammad tidak diselamatkan sama Allah? Isa diselamatkan. Ya. Isa diselamatkan karena Kalau mau Isa dibunuh. udah iya. Muhammad itu kenapa nggak diselamatkan dari kematian? Kalau Nabi Muhammad kan mati memang karena kodratnya manusia sudah mati. Oh, berarti Isa bukan kodratnya manusia? Isa kan saya bilang tadi kan saya bilang Isa diselamatkan bukan karena kematiannya, karena dia mau dibunuh. Iya. Makanya diselamatkan sama Allah. Ya, kira-kira waktu Muhammad ini bermubahalah, itu artinya dia mau dibunuh juga kan? Ya, dia kalah mubahalah. Anda tahu juga ini kisahnya? Nabi Muhammad diracun juga Anda tahu kisahnya? Tahu? Tahu. Pernah dengar. Oke. Kira-kira kenapa Allah tidak menyelamatkan Nabi Muhammad ketika mau diracun? Diselamatkan? Diselamatkan mana buktinya? Dia kena racun nggak? Saya tanya Muhammad. Dia kena racun tapi dia tidak langsung mati pada saat itu. Saya nggak nanya itu. Kenapa dia tidak kena racun aja? Dia kena racun. Dia kena racun saya bilang. Berarti dia nggak diselamatkan Dia kena dong dari racun. Dia selamat karena dia tidak langsung mati. Kalau dia tidak Harusnya diselamatkan, nggak usah kena racun dong. Kalau diselamatkan itu kan nggak perlu kena racun kan? kalau dia tidak diselamatkan pada saat itu dia langsung mati. Siapa yang menyelamatkan Muhammad kalau gitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kalau memang Allah menyelamatkan Muhammad, kenapa nggak sekalian nggak usah sampai kemakan racunnya? Kenapa nunggu kena racun dulu? Saya kurang tahu jalan Apakah ceritanya. Anda mau kenapa? mengatakan Allah terlambat menyelamatkannya? Bukan. Oh, bukan. Saya kurang tahu jalan ceritanya. Itu kan kemauan Allah. Oke. Kenapa nggak kayak Isa? Harusnya Isa juga kan dibunuh dulu baru diselamatkan. Muhammad dulu kena racun dulu baru diselamatkan. Kenapa beda? Saya tidak bisa atur-atur kemauan Tuhan. Oh, jadi Allah ini nggak bisa diatur. Nggak bisa lah. Oke, kira-kira Allah Kita bisa yang nggak harus jadi ikut manusia? aturannya. Baik, kira-kira ingat ya, Allah nggak bisa diatur. Kira-kira Allah bisa nggak jadi manusia? Allah bisa jadi manusia, tapi dia tidak mungkin jadi manusia. Loh, kenapa Anda ngatur dia? Kan kamu bertanya, saya tidak atur. Tadi Anda bilang dia tidak mungkin. Di mana dalilnya mengatakan Allah tidak mungkin jadi manusia? Saya tidak mengatur. Berarti Allah bisa dong jadi manusia? Bisa, tapi dia tidak mungkin Loh, jadi kok Anda bukan Tuhan. Anda ngatur lagi. Gimana ceritanya? Tadi Anda atur katanya, dia. Itu kan Sebentar. tidak masuk akal kalau dia. Anda 2 kali mengatur Allah. Satu, Allah tidak boleh masuk toilet. Yang kedua, Allah tidak boleh menjadi manusia. Kok Anda mengatur Allah? Bukan mengatur Allah maksudnya itu. Oke. Kalau dia Kan Anda menjadi bingung. manusia. Tadi kan Anda bingung. Kenapa Tuhan kami jadi manusia, Yesus? Ya karena dia mampu. Karena kami nggak bisa ngatur Tuhan kami kapan dia mau jadi manusia. Kapan dia mati kami nggak bisa ngatur. Tetapi kenapa Allah bisa kau atur-atur? Tapi karena Tuhanmu itu jadi manusia, dia bisa diolok-olok sama manusia lain. Nggak masalah. Kamu coba, itu kan kamu merendahkan olok-olok. Tuhan. Sebentar. Kamu coba olok-olok batu saya ini. Kira-kira dia berubah nggak? Batu itu atau mouse? Ini batu. Ini batu. Kalau kamu olok-olok ini, kira-kira dia ini berubah nggak? Itu kan benda mati. Iya, ini aja benda mati aja nggak bisa kamu olok-olok ya kan, betul? Untuk apa Ya. diolok-olok untuk benda mati? Nah, kalau yang hidup boleh diolok-olok. Allah kan maha hidup. Ya, saya tanya, kalau misalnya saya ini, kamu boleh nggak mengolok-olok saya kalau saya hidup kayak gini? Bisa? Oke, kalau benda mati nggak boleh diolok-olok. Bukan tidak boleh. Untuk apa diolok-olok benda mati? Tidak ada respon juga diolok-olok. Oke, sekarang saya tanya, kalau ini pun kamu olok-olok nggak bisa berubah jadi apa-apa. Kira-kira kalau kamu ngolok-ngolok saya bisa berubah jadi apa? Bukan, kalau saya olok-olok tadi itu benda mati. Nggak, kamu saya sekarang olok-olok gila. saya. Sekarang saya tanya, kalau kamu mengolok-ngolok saya, kira-kira saya berubah nggak jadi olok-olokan kamu?
Misal kamu ngolok-ngolok saya dengan kata monyet gitu. Kira-kira saya berubah nggak jadi monyet? Enggak. Enggak. Jadi kalau Allah menjadi manusia pun itu tidak merubah apapun ketika kalian mengolok-ngolok Tuhan saya. Karena Allah saya Tapi itu kita tidak sabar. Ini justru memperlihatkan apa? Kamu sebagai manusia itu isinya kotoran karena kamu sanggup mengolok-ngolok Tuhan saya. Tuhan saya jadi manusia itu karena kemahaan Dia, karena kemampuan Dia, dan karena kebebasannya. Kenapa kamu olok-olok? Hah? Kenapa kamu harus mengolok-olok Tuhan saya? Dengan mengatakan kalau Dia jadi manusia diolok-olok. Kalau kamu nggak ngolok-ngolok kan juga nggak masalah. Kamu olok-olok pun Dia nggak berubah jadi olok-olokan kamu. Betul nggak? Gitu. Boleh bicara? Silakan. Saya tidak pernah olok-olok Tuhan kamu. Tadi kamu bilang kalau Dia jadi manusia Saya bilang, diolok-olok. iya saya bilang begitu. Tapi Ya. saya tidak mengolok-olok Tuhan. Jawaban saya, iya, makanya saya bilang jawaban saya, sekalipun Tuhan saya diolok-olok, Tuhan saya tidak berubah. Dia tetap Tuhan dan Dia juga tetap manusia. Itu iman Anda. Ya iya betul. Kalau Allahmu, kamu atur. Kalau Allah saya tidak bisa diatur. Karena Allah saya tidak terbatas. Allah saya nggak pernah diatur. Allah kau jangan ke toilet. Allah kau nggak boleh jadi manusia. Nggak pernah. Karena kenapa? Tahu nggak kenapa bang? Karena Tuhan saya berkehendak atas kehendaknya, bukan atas kehendak orang lain. Allah saya tidak terbatas. Tapi tidak masuk dalam logika itu kalau Tuhan yang Maha Kuasa, Dia merendahkan diri menjadi tidak yang Maha Kuasa. Oke, tadi saya tanya kamu, Allah bisa nggak jadi manusia? Bisa tapi tidak Ya tidak udah. mungkin Dia mau ke sana jadi manusia. Sekarang saya tanya Anda, kan jadi rendah. Anda ini kan agak tinggi ya. Anda bisa nggak jadi monyet? Monyet itu kan lebih rendah. Anda bisa nggak jadi monyet? Tidak bisa lah. Kenapa? Nggak mampu kan? Nggak Iya, mampu. nggak mampu. Kenapa Tuhan kami bisa jadi manusia? Karena Dia mampu, bos. Ya, itu jawabannya. Jadi kenapa Dia bisa merendahkan diri? Karena Dia mampu. Kamu aja yang lebih tinggi dari monyet, kamu tidak mampu menjadi monyet. Kenapa? Karena kamu nggak punya kuasa. Jadi jawabannya adalah kenapa Allah kami itu bisa jadi manusia? Karena Dia mampu, bos. Nah, kenapa kamu tidak bisa jadi yang lebih rendah jadi monyet? Karena kamu tidak mampu, bos. Oke, Fahri udah disuruh turun sama temennya.